Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Video kali ini kita akan membahas mengenai ikatan ion, pembentukan ikatan ion dan juga sifat-sifat ikatan ion. Jadi teman-teman disimak terus dan jangan lupa gosok gigi. Nah, teman-teman, ikatan ion atau yang biasa disebut juga dengan ikatan elektrovalen itu adalah ikatan yang terbentuk dari gaya elektrostatis antara ion-ion positif dan juga ion-ion negatif, membentuk kristalin padat atau padatan ionik. Jadi terbentuk dari gaya elektrostatis atau gaya tarik-menarik antara ion positif dan juga ion negatif membentuk kristal. Nah, secara umum ikatan ionik itu terbentuk dari interaksi logam. Nah, logam itu adalah unsur-unsur yang memiliki energi ionisasi yang rendah dengan non-logam yang umumnya memiliki afinitas elektron yang cukup besar. Jadi interaksi antara logam dengan non-logam, kecuali non-logamnya itu adalah unsur-unsur gas mulia yang teman-teman sudah ketahui bahwa unsur-unsur gas mulia atau unsur-unsur golongan 8A atau golongan 18 itu adalah unsur-unsur yang di alam itu sudah stabil, tidak bereaksi lagi kecuali dalam keadaan tertentu. Nah, akan tetapi pengertian mengenai interaksi logam dengan non-logam itu sudah sangat banyak pengecualian. Jadi sebaiknya ini tidak lagi dipakai sebagai acuan utama. Nah, di sini kita hanya sekedar tahu saja bahwa umumnya ikatan ion terbentuk dari interaksi logam dengan non-logam. Nah, salah satu pengecualiannya adalah SnCl4 yang mana SnCl4 memperlihatkan ciri-ciri yang umumnya didapatkan pada senyawa ataupun molekul kovalen. Misalnya, membeku pada suhu minus 33 derajat Celcius, di mana ikatan kovalen memiliki titik beku yang rendah. Nah, SnCl4 juga mendidih pada suhu 114 derajat Celcius. Ini masih sangat rendah untuk masuk dalam kategori senyawa ionik, di mana sifat dari senyawa ionik memiliki titik didih yang sangat tinggi. Meskipun Sn itu adalah unsur logam dan Cl adalah unsur non-logam, akan tetapi SnCl4 itu bukanlah senyawa ionik. Nah, ini adalah salah satu contoh pengecualian pengertian interaksi logam dan non-logam yang banyak pengecualiannya. Nah, selanjutnya ikatan ion hanya dapat terbentuk antara dua atom dengan perbedaan ataupun selisih nilai keelektronegatifan atau delta En yaitu 2,0 sampai 3,3 atau 2,0 ke atas. Itu masuk kategori senyawa yang terbentuk dari ikatan ion atau senyawa ion. Meskipun ini juga masih terdapat kekurangan, akan tetapi ini masih lebih baik dibanding yang pertama tadi. Salah satu contoh senyawa ion yang biasa kita dapatkan di dapur itu adalah garam dapur yang biasa kita masukkan ke dalam sayur. Ya, teman-teman sudah tahu ya. Nah, garam dapur dengan rumus NaCl dengan nama natrium klorida. Natrium klorida adalah contoh sederhana dari senyawa yang terbentuk dari ikatan ion. Bagaimana pembentukan NaCl atau natrium klorida? Pertama, NaCl itu terbentuk dari dua unsur yaitu Na dengan Cl, di mana Na memiliki nomor atom sebanyak 11 dengan konfigurasi 281. Berarti natrium itu memiliki satu elektron valensi atau satu elektron di bagian terluar. Nah, unsur natrium itu memiliki nilai keelektronegatifan sebesar 0,9. Kemudian, atom atau unsur yang kedua itu adalah Cl, di mana Cl itu memiliki nomor atom 17, berarti konfigurasinya 287. Nah, berarti Cl memiliki 7 elektron valensi, di mana Cl memiliki nilai keelektronegatifan sebesar 3,0. Oleh karena itu, Na agar stabil itu melepaskan satu elektron valensinya atau satu elektron terluar. Pertama-tama kita tuliskan dulu lambang Lewis dari natrium. Nah, teman-teman harus tahu bahwa lambang Lewis adalah lambang atom yang disertai dengan titik yang mewakili elektron valensi. Nah, natrium berarti ada satu titik karena elektron valensinya adalah 1. Nah, kemudian natrium melepaskan satu elektron valensinya membentuk ion Na+ ditambah satu elektron. Satu elektron ini sudah dilepas. Nah, karena atom Na itu sudah melepaskan satu elektron valensi, konfigurasi Na berubah menjadi 28.
karena sudah melepaskan satu elektron. Artinya, elektron valensi dari Na+ itu adalah 8. Berarti sudah oktet. Nah, oktet itu artinya ada 8 elektron valensinya. Berarti Na dalam keadaan stabil itu adalah Na+ yang melepaskan satu elektron. Membutuhkan energi sebesar 495 kJ per mol. Itu didapatkan dari data energi ionisasi natrium yang teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, kemudian unsur yang kedua itu adalah Cl, di mana atom Cl dengan elektron valensi atau elektron terluar itu sebanyak 7. Artinya, atom Cl ini cenderung untuk menerima satu elektron daripada melepas ke-7 elektron valensinya. Jadi, atom Cl cenderung untuk menerima satu elektron membentuk ion klorida atau ion Cl-. Nah, di mana Cl diperlihatkan ada 7 titik di sekitar atom Cl. Kemudian atom Cl karena masih membutuhkan satu elektron untuk mencapai keadaan yang stabil atau keadaan oktet atau 8 elektron valensi di sekitar atom Cl. Nah, maka Cl itu akan menerima satu elektron tersebut. Nah, satu elektron itu berasal dari elektron yang dilepas oleh natrium. Kemudian Cl membentuk ion klorida atau ion Cl, di mana keadaan oktetnya yaitu ada 8 elektron valensi di sekitar atom Cl. Kemudian atom Cl ketika menerima satu elektron itu melepaskan energi sebesar 349 kJ per mol. Nah, ini juga datanya bisa dilihat di afinitas elektron atom Cl. Nah, kemudian antara Na+ dan Cl- akan saling tarik-menarik. Nah, ingat tadi bahwa ikatan ion terbentuk karena adanya gaya elektrostatis antara ion positif dan ion negatif. Berarti antara Na+ dan Cl- itu akan saling tarik-menarik. Na+ dan Cl- saling tarik-menarik. Nah, kemudian terbentuklah padatan natrium klorida. Nah, S di sini menandakan fasenya atau wujudnya, di mana NaCl dalam bentuk padatan. Jadi NaCl terbentuk dari proses yang seperti ini. Untuk keseluruhan pembentukan NaCl itu melepaskan energi sebesar 410 kJ per mol. Nah, untuk nilai delta Hf ini itu didapatkan dari hasil penjumlahan energi ionisasi, afinitas elektron, energi kisi, energi disosiasi, dan energi sublimasi. Keseluruhannya itu menghasilkan delta Hf sebesar minus atau melepaskan energi sebanyak 410 kJ per mol. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, salah satu contoh dari senyawa yang terbentuk dari ikatan ion itu adalah garam dapur, natrium klorida, NaCl. Garam dapur ini itu memiliki beberapa sifat. Nah, yang pertama itu adalah keras, kaku, dan juga rapuh jika terkena pukulan. Hal ini dikarenakan penataan partikel antar ion itu sangat rapat dan tidak mudah untuk bergerak. Nah, teman-teman bisa lihat ini NaCl dalam bentuk padatan, susunan ion positif dan ion negatifnya itu sangat rapat. Nah, kemudian mengapa dikatakan rapuh? Teman-teman bisa lihat juga ilustrasi dari garam natrium klorida ini, misalnya ya. Nah, di mana ion positif, ion positif dan ion negatif itu berselang-seling seperti ini. Kalau kita berikan tekanan atau berikan pukulan di bagian sini, misalnya di bagian panah warna biru ini, kalau kita berikan pukulan, maka ion-ion tersebut itu akan bergeser dari tempatnya. Karena dia bergeser, maka akan ketemu ion negatif dengan ion negatif, begitu juga ion positif dengan ion positif. Karena bertemunya muatan yang sama, maka akan saling tolak-menolak. Ya, jadi interaksinya akan tolak-menolak. Nah, hal itulah yang menyebabkan ketika senyawa ion itu dipukul, pasti akan hancur ataupun sifatnya agak rapuh. Nah, kemudian sifat yang kedua, mudah larut dalam pelarut polar. Contohnya yaitu H2O atau air. Nah, ini melalui gaya ion dipol. Mengapa demikian? Karena pelarut polar itu tertarik terhadap ion-ion. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa H2O itu adalah salah satu contoh molekul ataupun senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen, yaitu jenis ikatan kovalen polar. Nah, mengapa dikatakan polar? Hal itu dikarenakan pada molekul H2O terdapat kutub positif dan juga kutub negatif. Nah, kutub positifnya yaitu hidrogen dan kutub negatifnya itu adalah oksigen. Nah, mengapa terjadi pengkutuban seperti itu? Karena adanya perbedaan nilai keelektronegatifan, di mana untuk nilai keelektronegatifan H itu 2,1 dan oksigen yaitu 3,5. Karena besarnya nilai keelektronegatifan dari oksigen, maka elektron akan
tarik lebih kuat ke bagian oksigen, sehingga kerapatan elektron pada oksigen itu lebih besar dibanding dengan hidrogen. Pada bagian H2O, oksigen itu mengemban muatan negatif dan hidrogen mengemban muatan positif. Bagian negatif dari pelarut polar, misalnya H2O, itu tertarik ke ion yang positif. Sedangkan bagian positif itu tertarik ke ion negatif. Jadi tertarik ke lawan muatannya. Nah, misalnya untuk NaCl, di mana Na plus dan Cl minus. Na plus muatannya positif, Cl minus itu muatannya negatif. Untuk Na plus, bagian oksigen dari H2O itu tertarik ke Na plus. Sedangkan bagian hidrogen yang kerapatan elektron rendah itu tertarik ke bagian ion klorida atau Cl-. Nah, inilah yang disebut dengan gaya ion dipol. Nah, sifat yang ketiga yaitu larutan NaCl dapat menghantarkan arus listrik. Nah, mengapa demikian? Karena dalam bentuk larutan NaCl, ion-ion Na plus dan Cl minus itu dalam keadaan bebas bergerak. Yang teman-teman perlu tahu bahwa larutan itu dapat menghantarkan arus listrik karena terdapat ion yang bergerak bebas. Nah, teman-teman bisa lihat ilustrasi gambar yang ada di bagian kanan, di mana ini adalah larutan NaCl atau NaCl padat yang dilarutkan dalam air misalnya. NaCl itu akan terurai menjadi Na plus dan Cl minus. Na plus dan Cl minus itulah yang bergerak bebas sehingga dapat mengantarkan arus listrik. Nah, kemudian sifat yang keempat, titik leleh dan titik didihnya tinggi dan lelehan NaCl dapat mengantarkan arus listrik. Nah, yang pertama, titik didih dan titik lelehnya tinggi karena tarikan antar ion itu sangat kuat dan juga stabil sehingga diperlukan energi yang lebih besar untuk dapat melelehkan padatan ionik. Nah, sehingga titik lelehnya tinggi, begitu juga titik didihnya. Contohnya itu adalah natrium klorida lagi, itu meleleh pada suhu yang tinggi yaitu 801 derajat Celcius. Nah, kemudian lelehan NaCl itu dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa demikian? Karena dalam bentuk lelehan ataupun leburannya, ion positif dan ion negatif juga dapat bergerak bebas. Meskipun sebenarnya tidak sebebas dari dalam bentuk larutan NaCl-nya. Nah, kemudian sifat yang kelima, natrium klorida dalam bentuk padatan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, hal ini dikarenakan bentuknya yang sangat padat, sehingga tidak dapat bergerak bebas ion positif dan juga ion negatifnya. Oke, itulah beberapa sifat dari senyawa ion khususnya untuk garam dapur. Oke, jika ada pertanyaan silakan komen di bagian bawah. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.